Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari channel ini. Hari ini aku akan membawakan sebuah cerita horor pengalaman mistis yang dialami oleh narasumber kami bernama Mas Reno. Hai Mas Reno. Sebenarnya cerita Mas Reno ini sudah pernah dilansir di channel YouTube Fakta Sejarah. Halo Bang. Hari ini aku akan kembali menceritakan kisah mistis yang dialami Mas Reno dan istrinya ini sesuai dengan versi aku. Kisah ini terjadi di tahun 2019. Mas Reno baru menikah dengan istrinya Mbak Mila, yang kebetulan memang Mbak Mila adalah perempuan indigo. Jadi ada banyak kejadian-kejadian mistis yang terjadi di sekitar Mbak Mila. Awalnya Mas Reno bekerja di salah satu bengkel motor di kotanya di Jawa Timur. Tetapi karena satu dan lain hal, Mas Reno harus resign dari pekerjaannya dan memilih bekerja di Jakarta seperti yang ditawarkan oleh temannya Rama. Desember 2019, Mas Reno dan istrinya Mbak Mila berangkat ke Jakarta menggunakan kereta api sore di jam 3. Sebelum berangkat, Mas Reno sedang mempersiapkan nih, Mbak Mila packing pakaiannya, Mas Reno sedang menalikan tali sepatunya, bilang, "Dek, udah selesai di bawah, udah semuanya udah pas," gitu kan. Tapi karena Mbak Mila baru pertama kali bepergian, Mbak Mila pun juga sempat bingung. Udah, apalagi ya Bang yang dibawa, apalagi ya Mas yang dibawa, bingung nih. Mas Reno berpesan sama istrinya, udah nggak usah bawa banyak-banyak, seperlunya saja, kan? Karena jam sudah waktunya berangkat, Mas Reno dan Mbak Mila pun berangkat ke stasiun kereta untuk naik ke kereta yang sudah dipesannya. Saat di dalam kereta, Mas Reno melihat keluar jendela. Dan saat kereta berangkat, Mas Reno melihat ada sosok berjubah hitam sedang memperhatikan Mas Reno sambil melambaikan tangan. Mas Reno sempat terkejut, tapi dia terus menampik pikiran itu, mungkin aku sedang berhalusinasi, ya kan? Perjalanan dilanjutkan, kereta berjalan dan Mas Reno sama Mbak Mila pun menikmati perjalanannya. Mas Reno sampai di Jakarta jam 4 pagi dini hari. Dia menelpon Rama, tapi Rama ini belum bisa dihubungi. Akhirnya, sesuai dengan alamat tujuan yang sudah dikirimkan, Mas Reno melihat alamat itu lewat Google Map dan memesan mobil secara online. Ya, sesuai dengan Maps, Mas Reno menaiki mobil itu dan berjalan. Karena merasa lelah di mobil, Mas Reno hanya bisa menyandarkan kepalanya karena ingin beristirahat saja. Tetapi Mas Reno menyadari bahwa si supir ini seringkali melirik ke belakang, seringkali melirik Mas Reno sama istrinya lewat kaca spion, dilirik begini, dikit-dikit dilirik begini kan. Kemudian bertanya, "Dari Jawa ya Mas?" Mas Reno yang merasa lelah awalnya tidak mau nih menjawab pertanyaan si supir itu. Dia cuma ingin istirahat, tidur aja. Tapi ketika Mas Reno tidak menjawab, mobil yang ditumpanginya itu kayak dimainin gitu. Direm, digas, direm, digas, direm, digas. Jadi mobilnya tuh kayak bergoyang-goyang, membuat Mas Reno tuh jadi pusing dan mual-mual. Akhirnya Mas Reno menjawab, "Iya Pak, saya dari Jawa Timur." Nah gitu, baru tuh si mobil jalan normal lagi. Emang dasar si supir itu kepo ya. Kemudian karena Mas Reno merasa ada yang aneh nih sama si supir ini. Kok pertanyaan gak dijawab aja udah kayak gitu, ya kan? Mas Reno melihat nih ke Maps. Loh, kok jalurnya beda? Harusnya lurus kok belok. Protes dong Mas Reno sama si supir. "Pak, kayaknya salah jalan deh. Ini kan harusnya lurus." Si supir itu malah marah.
Sudah diam aja, aku lagi cari jalan tikus biar cepat sampai. Mas Reno sama istrinya justru malah khawatir. Istrinya melirik ke Mas Reno, takut terjadi apa-apa di dalam mobil tersebut. Tetapi beberapa saat kemudian, jalur sudah sesuai dengan maps lagi dan Mas Reno sudah lega, ya kan? Gak berapa lama mobil sampai di alamat yang dituju. Mas Reno mengeluarkan uang tunai ingin membayar ke supir mobil online itu. Saat supir itu menoleh ke Mas Reno, betapa terkejut Mas Reno karena wajah si supir itu sudah wajahnya tuh rusak, guys. Kemudian ada banyak luka di lehernya dan tangannya juga melempuh. Mas Reno sempat terkejut, tapi supir itu langsung teriak, "Cepat keluar!" Bergegas Mas Reno dan istrinya keluar dari mobil itu, ya kan, karena udah ketakutan. Terus setelah mobil itu pergi, Mas Reno, oh mungkin memang mukanya seperti itu, aku aja yang suuzon, ya kan. Dia mencari nih mana rumah kontrakan yang ditujukan oleh Rama. Rama ditelepon masih belum bisa, si Rama nih ditelepon itu masih belum bisa. Akhirnya Mas Reno menemukan gerbang kayu bertuliskan kontrakan Mawar sesuai petunjuk yang dikatakan Rama. Dia mengetok-ketok gerbang itu tapi tidak ada orang. Menoleh ke kanan, ke kiri mencari apa ada orang yang bisa ditanya, tapi tidak ada orang. Saat itu suasana lagi sepi, bahkan rumah di samping kirinya pun juga tidak ada yang bisa ditanyain. Dan saat mencari ke kanan ke kiri, Mas Reno melihat ada pos kamling yang tidak ada penerangan, sepertinya sudah lama tidak dipakai. Tapi Mas Reno berpikir, daripada tidur di pinggir jalan, lebih baik istirahat di pos kamling itu dulu. Dia membawa istrinya Mbak Mila untuk masuk ke pos kamling itu. Belum lama istirahat, masih baru istirahat layak-layak, Mbak Mila udah teriak-teriak. Katanya ada sesuatu yang merayap di kakinya. Kemudian Mas Reno menyenteri dengan senter HP. Ternyata ada kelabang kaki 1000 itu yang merayap di kaki istrinya. Tentu saja sama Mas Reno diusir dong. Pergi diusir dan dibunuh. Tapi bukannya pergi, si kelabang ini malah bawa temen-temennya. Ada banyak kelabang yang merubungi kakinya Mbak Mila. Akhirnya Mbak Mila kutruk-kutruk lompat-lompat ketakutan. Dan Mas Reno memutuskan untuk membawa istrinya keluar dari pos kamling itu. Ayo, gak usah di sini wes, daripada nanti tambah kenapa-napa. Akhirnya mereka kembali ke gerbang kontrakan Mawar itu, kan? Mau nggak mau, saat pagi dini hari itu Mas Reno dan istrinya tidur di depan gerbang kontrakan. Paginya Reno dibangunkan oleh Rama. Ren, bangun Ren, ngapain kamu tidur di sini? Saat melihat wajahnya si Rama, Mas Reno langsung marah. Dasar kamu aku telepon dari semalam kemana aja? Dengan dalih A dan B, si Rama bilang sama Mas Reno, oh iya maaf ya Mas Reno, maaf ya Ren, ini karena bla 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 bla. Banyak alasan yang diberikan oleh si Rama tersebut. Lalu si Rama mengajak Mas Reno dan istrinya masuk ke halaman kontrakan itu. Kontrakan itu halamannya cukup luas. Ada 3 petak rumah yang ada di situ. Semuanya sudah dibatasi oleh tembok-tembok tinggi. Dan rumah yang akan ditempati oleh Mas Reno ada di paling ujung. Ketika Mas Reno melihat di dalam rumah itu tuh seperti gudang yang sudah lama tidak dihuni. Sempat Reno bilang sama Rama, kok aku tinggal di sini sih? Oh, kayaknya ini gudang deh. Tempat lain aja lah yang lainnya. Tapi si Rama ngeyel, nggak ada Ren, semuanya udah penuh. Udah nggak apa-apa di sini aja, kan? Mau nggak mau Reno dan istrinya pun menerima dan masuk ke dalam karena udah lelah, udah lengket banget ini badan, perjalanan jauh ya kan. Setelah di dalam rumah, Mas Reno bilang pada istrinya, udah deh kamu mandi dulu biar nanti istirahatnya enak ya kan. Masih sebentar istrinya masuk ke kamar mandi, istrinya udah teriak lagi, Mas tolong. Mas Reno langsung bergegas nih, ada apa nih? Ada kelabang Mas, ada kelabang. Saat dilihat memang benar di dalam kamar mandi itu ada kelabang yang lebih besar, bahkan lebih besar dari yang ada di pos kamling itu. Lalu diusir, dibunuh sama Mas Reno.
Istrinya udah pucat, udah bilang, "Mas, kenapa ya dari kemarin kok pertandanya nggak enak? Apa jangan-jangan ini tanda-tanda buruk gitu?" Tapi Mas Rino menenangkan istri, "Ah udah, nggak usah berpikir positif aja, banyak berdoa gitu kan. Ini kan masih hari pertama ya kan. Hari pertama mereka menginjakkan di kota Jakarta dengan di dalam kontrakan itu, guys. Sudah, hari itu berlalu dengan biasa. Keesokan harinya, hari pertama Mas Rino masuk kerja. Ia berangkat dibonceng oleh Mas Rama. Sebelumnya Mas Rino udah pesan nih sama istrinya, "Dek, kamu di rumah aja. Nanti kalau takut lampunya dinyalain aja semuanya." Ya, oh iya Mas, hati-hati. Udah nih berangkatlah Mas Rino sama Rama kerja ya kan. Tapi ternyata hari itu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Mas Rino. Sehingga Mas Rino harus lembur. Dia dalam kerjaan itu udah khawatir nih, udah WA sama istrinya chattingan, "Gimana deh keadaannya?" Istrinya awalnya bales, "Oh iya Mas, baik-baik saja," kan. Saat si Mas Reno mengabari bahwa dia mau lembur malam itu, "Dek, aku hari ini lembur, pulang jam 12 malam." Tidak ada balasan dari sang istri. Dipikirnya Mas Reno, "Oh, mungkin istriku lagi tidur, sudah tidur," ya kan. Oke, nggak apa-apa. Jam 12 malam, Mas Reno pulang. Ketika dia mengetok pintu, tak 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 tak, "Assalamualaikum," ya kan. Istrinya membukakan pintu. Brek, "Astagfirullahaladzim, kamu siapa?" Istrinya Mas Reno kaget melihat Mas Reno di depan pintu. "Loh, siapa deh? Aku suami kamu. Aku kan udah chat kalau aku pulangnya nanti jam 12," sambil menunjukkan chattingan dia yang tidak dibalas sama istrinya tadi. Nah, istrinya langsung pucat, langsung bilang, "Lah, terus tadi siapa Mas?" bilang gitu. Mas Rino kaget. Siapa dek? Apa maksudnya?" bilang gitu kan. "Nah, tadi kamu udah pulang, terus kamu langsung masuk ke kamar mandi," bilang gitu. Mas Rino langsung shock. Dia masuk dan menuju ke kamar mandi, menunggu nih di depan pintu kamar mandi. Siapa ini yang masuk, yang pulang ke rumahku? Ditungguin beberapa saat, tapi tidak ada yang keluar. Akhirnya Mas Rino mendobrak pintu kamar mandi itu, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi itu. Mas Rino berusaha menenangkan istrinya. "Ya sudah, udah mungkin tadi kamu halusinasi," bilang gitu kan. "Ya udah, udah tidur aja, istirahat aja." Sudah, malam itu berjalan seperti biasa lagi. Tapi tidak sampai di sini aja. Keesokan harinya, untungnya Mas Rino sudah tidak lembur, guys. Ini nih puncak dimana Mas Reno dan istrinya udah merasa, "Aduh, nggak enak nih," gitu kan. Bahkan dia udah ngomong sama si Rama, "Ram, ayo aku cariin tempat lain dong, jangan di situ." Tapi si Rama tuh tetap, "Boleh, nggak apa-apa, di Jakarta ini sulit nyari kontrakan, kamu udah di situ aja sampai akhir bulan," bilang gitu. Si Reno, "Oh ya sudahlah, jalani." Nah, hari itu Mas Reno tidak lembur. Sore dia sudah pulang menemani istrinya, ya kan? Sore berjalan seperti biasa, tidak ada apa-apa. Tepat jam 9 malam, saat Mas Rino dan Mbak Mila istrinya hendak tertidur, udah lagi liar-liar nih, lagi mau tidur di tempat tidur. Tiba-tiba terdengar ada seseorang yang melempar batu ke kaca ruang tamu sehingga kacanya pecah. Dar! Tentu saja Mas Reno kaget nih. "Hah, siapa itu dek?" "Nggak tahu Mas." Akhirnya Mas Reno beranjak dari tempat tidur untuk melihat siapa yang melempar batu ke kaca ruang tamunya. Saat Mas Reno menengok ke jendela ruang tamu, betapa terkejutnya Mas Reno ketika di balik kaca itu ada perempuan yang memakai baju noni-noni Belanda dengan wajahnya yang hancur, lehernya penuh darah, melotot ke arah Mas Rino. Mas Rino langsung kaget, teriak, "Astagfirullahaladzim!" Langsung menyanyikan, langsung melanturkan ayat-ayat kursi, doa-doa bersama Mbak Mila, berdoa supaya si sosok itu pergi. Gak berapa lama sosok itu pergi. Langsung aja Mas Reno tidak berpikir panjang lagi. Dia langsung menemui
ibu kontrakan dan mengatakan apa yang selama ini dia alami dari sejak datang ke kontrakan itu sampai kejadian semalam jam 9 malam kemarin. Ibu kontrakan mengatakan bahwa memang bahwa rumah yang ditempati Mas Reno itu dulu adalah gudang, sudah lama tidak ditempati oleh orang. Dan ibu kontrakan memang meminta si Rama untuk mencarikan orang untuk mau menyewa rumah itu. Si Rama sebenarnya tahu rumah itu memang gudang yang sudah lama tidak ditempati. Tapi si Rama menyembunyikan hal itu pada Mas Reno supaya apa? Supaya dapat PT, dapat komisi dari si ibu kontrakan tersebut. Akhirnya Mas Reno marah, kecewa, langsung memberisi semua pakaiannya. Saat itu juga Mas Reno dan istrinya pulang ke kampung halamannya. Di perjalanan, Rama menelpon Mas Reno tapi tidak diangkat karena Mas Reno udah kecewa nih. Kenapa sih nggak dikasih tahu kejadian rumah itu, bahwa rumah itu tuh sudah kosong, udah lama nggak dihuni ya kan, sampai akhirnya terjadi hal-hal mistis seperti itu. Ngeri banget kan ya, jauh-jauh dari kampung merantau ke Jakarta, sampai di sana udah dihadapkan dengan hal-hal seperti itu ya kan. Saat Mas Reno datang nih ada lagi. Saat Mas Reno sampai di stasiun kotanya ya, Mas Reno juga melihat ada sosok hitam yang saat berangkat dilihat sama Mas Reno. Saat Mas Reno datang ke stasiun juga ada sosok hitam itu tersenyum ke Mas Reno seperti mengatakan selamat datang kembali. Oke, hari ini cerita horornya tentang Mas Reno seperti itu. Pengalaman Mas Reno yang sempat merantau ke Jakarta dan tinggal di rumah yang begitu menyeramkan. Bagaimana? Jika kalian memiliki cerita yang sama, pengalaman misteri yang sama, dan ingin dibacakan di channel ini, silahkan kirim cerita kalian ke alamat email yang aku tulis di deskripsi. Oke guys, sampai jumpa di cerita-cerita lain dari channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.